mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya!" Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang keempat di tahun B ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Injil pada minggu ini, itu dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28, mengisahkan kuasa Yesus. Ada dua kuasa Yesus yang dihadirkan dalam Injil yang kita dengarkan minggu ini. Pertama itu kuasa mengajar, dan yang kedua yaitu kuasa Yesus dalam mengusir roh jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kuasa Yesus tentunya kuasa yang datang dari Allah, sehingga menekankan atau menunjukkan siapa itu Yesus yang hadir bagi dunia. Maka dua hal yang dihadirkan dalam Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang keempat ini mengundang kita, mengajak kita untuk merefleksikan lebih dalam dari kehidupan kita, secara istimewa relasi hidup kita dengan Tuhan, Dia yang Maha Tinggi itu. Pertama-tama misalnya kuasa Yesus dalam mengajar. Kita bisa melihat bahwa setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Di sana dikatakan orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dan di sana dibandingkan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Inilah sebuah pengakuan dari orang-orang yang mendengarkan ketika Yesus mengajarkan mereka. Ada kuasa yang keluar dari kata-katanya. Tentunya kuasa ini yang mampu menggerakkan. Kuasa mengajar Yesus yang mampu membimbing. Kuasa Yesus yang mampu mengarahkan hati orang atau menggerakkan hati orang sehingga muncul kekaguman. Dan tentunya
kekaguman ataupun dari kekaguman sampai kepada sebuah perubahan hidup. Karena kuasa mengajar itu sangat kuat dayanya, dan itu hadir dalam diri Yesus yang mengajar orang-orang pada saat itu. Dan yang kedua yaitu kuasa mengusir roh-roh jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, umat beriman, dan secara khusus saya menyapa umatku Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulen. Kuasa Yesus mengusir roh-roh jahat. Kuasa yang hadir dalam diri Yesus ketika menjumpai bahwa di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Kuasa Yesus yang mampu mengusir roh jahat. Sebelum Yesus bertindak, yang jahat ataupun roh jahat itu sungguh mengakui siapa itu Yesus. Bahwa Yesus adalah yang kuasa. Dia adalah orang Nazaret. Engkau adalah seorang yang berkuasa. Ya, jadi pengakuan akan kuasa Yesus datang dari seorang yang kerasukan roh jahat. Kuasa Yesus atas roh-roh jahat. Yesus menghardiknya setelah roh jahat mengakui siapa itu Yesus, bahwa dia adalah yang dari Nazaret, lalu ia yang maha kudus dari Allah. Setelah pengakuan itu, maka yang ada adalah Yesus menghardik orang yang kerasukan itu. Diam, keluarlah daripadanya. Diam, keluar daripadanya. Dan apa yang terjadi? Dan yang terjadi adalah roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari kuasa Yesus yang mengusir roh-roh jahat ini, kita bisa melihat pertama, Yesus yang memiliki kuasa, dan kuasa itu pertama diakui oleh si roh jahat yang merasuki seseorang di dalam rumah ibadat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus menunjukkan kuasanya dengan menghardiknya, meminta ia diam dan mengusir ia keluar dari orang itu. Maka bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa Yesus yang mengusir roh jahat itu, kita bisa menjumpai, kita bisa melihat kuasanya. Kuasa pengakuan artinya datang dari pengakuan si roh jahat, dan kita bisa melihat semua orang yang di situ yang menyaksikan pun takjub ketika Yesus mengusir roh jahat itu. Ketika Yesus menghardiknya, ketika Yesus meminta si roh jahat keluar dari seorang yang kerasukan itu, ya kita bisa melihat bahwa semua takjub, ya, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ya. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Jadi orang melihat, menyaksikan, ternyata roh jahat pun taat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa kita perlu perhatian penuh kepada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kehidupan kita?
Karena hal demikianlah yang mendorong kita supaya fokus dengan kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan juga. Karena ketika kita melepaskan berbagai apa yang menjadi pusat perhatian kehidupan kita, maka hal-hal yang di luar kehidupan kita itu akan merasuki kehidupan kita. Maka yang jahatlah yang merasuki kehidupan kita. Kalau kita tidak mendekatkan diri kita pada Tuhan, atau kita tidak memusatkan perhatian kita kepada yang utama di dalam kehidupan kita, istri kepada suami, suami kepada istri, sedangkan yang muda ataupun yang anak-anak itu memusatkan perhatian kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak tergoda oleh yang jahat, yang si roh jahat. Maka misalnya kita orang muda Katolik yang memusatkan perhatian kita juga kepada gereja, kepada komunitas kita orang muda, supaya kita tidak terganggu dengan hal-hal yang di luar komunitas kita misalnya. Seperti itu. Karena kalau kita tidak memusatkan perhatian kepada hal-hal kebersamaan di dalam gereja, maka bisa jadi kita juga akan terpengaruh dengan hal-hal yang di luar gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perlunya kita memusatkan perhatian kepada Tuhan dan perhatian kepada apa yang menjadi tanggung jawab kehidupan kita di dunia ini, supaya yang datang dari luar, si jahat, tidak mampu menguasai kita, karena hidup kita sudah terarah, sudah fokus kepada Tuhan ataupun kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Semoga Tuhan memberkati.